Halo, perkenalkan nama saya Desi Kristiana Fahik, NIM 200302020084, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi tentang manusia dalam fungsi pengenalan sosiologi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, sekelompok sosial, dan masyarakat. Sosiolog memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Tabel sosiolog dan ilmu sosial dan perilaku lainnya dan disiplin terkait. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Yang kedua, psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Yang ketiga, antropologi mempelajari perilaku manusia, masa lalu dengan penekanan pada budaya, masa lalu, dan masyarakat praindustri atau budaya. Yang keempat, sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Yang kelima, ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Yang keenam, ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas. Yang ketujuh, peradilan pidana, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengendalian kejahatan, berfokus pada prosedur pidana, penegakan hukum, dan koreksi. Dan yang terakhir, pekerjaan sosial, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan masalah sosial dan menjalankan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Imajinasi sosial, kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dengan menggunakan imajinasi sosiologis kita dapat melihat dengan lebih baik hubungan antara diri kita sendiri dan masyarakat tempat kita tinggal. Sosiolog Jeff Wright Wills 1959 berpendapat bahwa hal ini mengharuskan kita memahami hubungan antara sejarah atau peristiwa yang telah membentuk nilai dan kepercayaan di seluruh masyarakat dan biografi atau pengalaman hidup individu dalam masyarakat tertentu. Hubungan penting ini sering diabaikan, tetapi penting untuk pemahaman sosiologis karena menempatkan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Masalah pribadi versus masalah sosial, imajinasi sosiologis memungkinkan kita untuk melihat hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi individu, misalnya menjadi pecandu alkohol, dan masalah sosial yang mencerminkan masalah bagi seluruh masyarakat, misalnya alkoholisme. Perbedaan ini merupakan komponen penting dari sosiologi karena memungkinkan kita untuk melihat secara umum dan secara khusus. Globalisasi ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, atau bentuk budaya lainnya bergerak melintasi batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor, dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasionisme sosial tidak hanya konyol tetapi juga tidak mungkin. Seperti yang dilakukan oleh seorang sosiolog, globalisasi mengubah setiap hal. Beberapa hal yang dapat dibentuk ulang atau terancam, hal ini tidak dapat lagi diterima begitu saja. Berpikir sosial dan kritis. Yang pertama, berpikir secara sosiologis merupakan salah satu bentuk pemikiran kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Sederhananya, pemikiran sosiologis melibatkan mengajukan pernyataan dan mempertanyakan jawaban. Ini membantu melihat lebih dekat pada dunia sosial kita. Sosiologi kontemporer. 3 perspektif teoritis yang utama atau paradigma telah mendominasi sosiologi kontemporer: interaksionisme, simbolik, fungsionalisme struktural, dan konflik. Meskipun
Perdebatan terus berlanjut mengenai perspektif teoritis mana yang terbaik. Ketiganya telah memberikan kontribusi penting dan pemahaman sosiologis. Globalisasi, keragaman, dan jenis pengetahuan. Yang pertama, pengalaman. Cara umum untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui pengalaman yang mengendalikan pembelajaran coba-coba. Yang kedua, tradisi budaya. Cara kedua untuk memperoleh pengetahuan adalah melalui tradisi budaya, di mana fakta yang diterima diteruskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, iman. Keyakinan yang kuat pada kebenaran yang tidak dapat dibuktikan dengan pengalaman pribadi, berfungsi sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Yang keempat, wewenang. Pengetahuan otoritatif diperoleh dengan mendengarkan orang-orang yang diakui sebagai otoritas atau pakar. Yang kelima, ilmu sains berdasarkan pengetahuan pada bukti empiris yang diperoleh melalui observasi langsung dan sistematis. Sosiologi dan pengetahuan ilmiah. Mantan profesor ekonomi di Universitas Princeton dan New York membahas masalah ini dengan membandingkan ilmu sosial dengan ilmu alam pada 7 kriteria. Yang pertama, ketetapan observasi. Yang kedua, objektivitas, pengamatan dan penjelasan. Ketiga, verifikasi hipotesis. Keempat, ketetapan temuan. Kelima, keterukunan fenomena. Keenam, keteguhan hubungan numerik. Dan yang ketujuh, prediktabilitas peristiwa masa depan. Proses pembangunan teori. Yang pertama, teori. Yang kedua, bentuk pernyataan profesional. Yang ketiga, identifikasi variabel yang relevan. Yang keempat, buat definisi operasional. Dan yang terakhir, identifikasi dan tentukan konsep. Hubungan antara teori dan metode. Yang pertama, perspektif interaksionis. Perspektif interaksionis berfokus pada analisis di tingkat mikro. Yang kedua, perspektif fungsionalis. Fungsionalisme mengambil pendekatan tingkat makro untuk mempelajari masyarakat dan perilaku manusia. Yang ketiga, perspektif konflik. Perspektif konflik juga menggunakan analisis tingkat makro, dan secara tradisional para pengikutnya lebih menyukai metode penelitian kuantitatif yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang institusi sosial daripada desain kualitatif yang lebih diarahkan untuk mempelajari kelompok yang lebih kecil dan interaksi skala kecil. Masyarakat dan budaya. Masyarakat, orang-orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu, berinteraksi satu sama lain dan berbagi banyak elemen budaya yang sama. Yang kedua, jenis masyarakat. Yang pertama, masyarakat pengumpul berburu dan adalah masyarakat di mana orang-orang mencari nafkah dengan berburu, mengumpulkan makanan liar, dan memancing dengan teknologi sederhana. Yang kedua, masyarakat pengembalaan adalah masyarakat yang mata pencariannya bergantung pada hewan peliharaan. Yang ketiga, masyarakat hortikultura adalah masyarakat di mana perkakas tangan digunakan untuk bercocok tanam dan hasil budidaya. Yang keempat, masyarakat agraris adalah masyarakat yang bergantung pada tanaman yang dibudidayakan dengan bajak hewan penarik dan metode pertanian intensif. Yang kelima, masyarakat industri adalah masyarakat yang mengandalkan mesin teknologi canggih untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan, informasi, barang, dan jasa. Yang terakhir, masyarakat panca industri adalah masyarakat di mana industri jasa dan manufaktur informasi dan pengetahuan mendominasi perekonomian. Komponen budaya. Yang pertama, simbol adalah segala sesuatu yang diartikan oleh anggota kelompok, bisa berupa objek, warna, suara, gerak tubuh, orang atau apapun. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah sistem simbol yang kompleks dengan makna konvensional yang digunakan orang untuk komunikasi. Yang ketiga, keyakinan. Keyakinan adalah pernyataan tentang hakikat realitas. Yang keempat, nilai. Nilai adalah gagasan bersama tentang apa yang diinginkan secara sosial. Dan yang terakhir, norma. Norma adalah harapan dan aturan untuk tingkah laku yang benar dan memanut tingkah laku anggota kelompok. Ada 4 jenis norma utama, yakni yang pertama, clockwise.
aturan informal dan harapan yang memandu perilaku sehari-hari masyarakat. Yang kedua, adat istiadat, norma-norma yang menonjol yang dianggap penting oleh masyarakat untuk bekerjanya masyarakat yang benar. Yang ketiga, hukum, aturan formal yang diberlakukan dan ditegakkan oleh kekuatan negara yang berlaku untuk anggota masyarakat. Dan yang terakhir, tabu, larangan terhadap perilaku yang oleh sebagian besar anggota kelompok dianggap menjijikan sehingga tidak terpikirkan. Yang terakhir, sosialisasi, suatu proses di mana kita mempelajari dan menginternalisasi sikap, nilai, keyakinan, dan norma budaya kita serta mengembangkan rasa diri. Proses menjadi budaya melibatkan pengembangan konsep diri yang sebagian besar didasarkan pada interaksi dengan orang lain. Sekian dan terima kasih.